Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, para sedulur, di malam hari ini saya pengen menyapa para sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya, teman-teman saya yang udah subscribe, udah join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di malam hari ini saya ngajak teman-teman ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti, teman-teman. Jadi teman-teman, tampaknya memang suhu perpolitikannya mulai menghangat dan sedikit mulai memanas seperti atmosfer cuaca di negara kita ya. Di Indonesia ini kan sekarang lagi juga hawanya panas semua. Ternyata juga mirip-mirip di konstelasi politik ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya pengen di malam hari ini pengen bahas satu subjek yang menurut saya juga sangat patut kita bahas, yaitu tentang beberapa waktu yang lalu Anies Baswedan, teman-teman. Anies Baswedan ini melakukan pidato di depan para pendukung dan simpatisan beliau serta relawan beliau, di mana dalam pidatonya beliau tersebut beliau mengadakan perbandingan tentang pembangunan infrastruktur, khususnya jalan ya, di era Presiden SBY dengan pembangunan di era Presiden Jokowi, di mana kemudian beliau menekankan bahwasanya di era Presiden SBY lebih banyak ya fokusnya pembangunan jalan nasional yang memang efeknya sangat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan tentunya lapisan masyarakat menengah ke bawah. Beliau membandingkannya dengan pembangunan infrastruktur di zaman era Presiden Jokowi, di mana menurut beliau banyak pembangunannya saat ini yang lebih difokuskan kan lebih ke pembangunan infrastruktur ataupun jalan raya, jalan yang memang berbayar ya, atau jalan tol ya teman-teman. Kalau menurut saya sendiri, hal tersebut kayaknya nggak ada yang salah ya teman-teman. Walaupun kemudian juga hal tersebut menuai kontroversi oleh beberapa kelompok orang tertentu gitu kan, memang merasa dirugikan dan merasa itu sebagai hoax ya gitu kan, dan kemudian dilaporkan ke kepolisian, walaupun kemudian ditolak karena memang buktinya belum cukup ya, nggak cukup di situ gitu kan. Kalau menurut saya sendiri sih, terlepas keakuratan datanya gitu kan, atau penerjemahan datanya gitu kan, pidato Anies Baswedan tersebut salah satunya adalah gambaran daripada ide dan gagasan Anies Baswedan, karena memang sampai saat ini kan memang banyak sekali tuntutan yang mempertanyakan tentang misi daripada nama dari koalisi yang mengusung Anies Baswedan sendiri sebagai capres di Pilpres 2024 adalah koalisi namanya Koalisi Perubahan gitu kan. Nah, banyak pihak, banyak orang yang mempertanyakan perubahannya itu seperti apa. Saya sendiri pun sebagai simpatisan beliau, supporter beliau juga bertanya-tanya perubahannya seperti apa sih gitu kan. Nah, kayaknya tampak daripada analisa saya itu ketika dengar pidatonya Anies Baswedan, saya ngelihat ide dan gagasan Anies Baswedan di situ ya, terlepas dari kontroversinya di situ kan. Menurut saya sendiri, karena memang Anies Baswedan di situ ide beliau adalah, kalau beliau sendiri sepertinya kalau terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024 nanti, beliau sepertinya memang akan menekankan pembangunan infrastruktur yang memang lebih dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang menengah ke atas, menengah ataupun menengah ke bawah gitu kan. Sepertinya beliau lebih menekankan mau ke pembangunannya, kalau memang terpilih sepertinya pembangunan infrastruktur yang memang dinikmati oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah gitu kan, seperti jalan nasional seperti itu. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya gambaran ide dan gagasan perubahan Anies Baswedan ya gitu kan. Walaupun kalau menurut saya nggak ada yang salah gitu kan, kalau memang jalan nasional itu zamannya Presiden SBY juga penting gitu kan, karena memang juga banyak juga warga masyarakat yang memang
banyak menggunakan jalan nasional ya. Nggak semua juga kemudian menikmati jalan raya yang berbayar gitu kan, atau jalan tol gitu kan. Artinya memang sangat vital, karena memang kalau perawatan infrastrukturnya di jalan nasional juga tampaknya kemarin juga kan banyak viral di media sosial ya, seperti di Lampung, terus beberapa wilayah yang lain juga yang memang kemudian sangat buruk gitu kan, yang tentunya juga akan menghambat roda perputaran ekonomi di masyarakat, seperti transportasi barang, bahan pangan ataupun hasil pertanian gitu kan. Tapi kalau kita lihat begitupun juga pembangunan jalan berbayar di era Presiden Jokowi juga oke gitu kan, top juga gitu kan. Saya sendiri merasakannya ya. Jadi jarak tempuh antara kota-kota ya di seluruh pulau di Indonesia itu semakin cepat ya gitu kan. Dan itu kan memang kalau Presiden Jokowi juga pembangunannya sekarang kan memang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia kan. Saya sendiri baru menikmatinya sih yang di Pulau Jawa gitu kan. Kalau dari Jakarta ke Yogyakarta itu saya rasa sekarang cepet banget ya lewat jalan tol, walaupun juga biayanya juga lumayan ya, biayanya lumayan gitu kan. Dan yang menikmati juga sebetulnya juga nggak cuma orang yang menengah ke atas gitu kan. Saya rasa juga orang-orang menengah ke bawah pun yang naik bis pun merasakan pasti lebih cepat dan juga nggak macet kan gitu teman-teman, kecuali lebaran ya teman-teman. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya gitu kan dari pidato Anies Baswedan kalau menurut analisa saya sendiri gitu kan. Tapi ya namanya negara demokrasi ya bebas lah, kemudian orang merasa itu hoak, merasa dirugikan, kemudian menggugat kan, mengadukan ke pihak yang berwajib. Itu memang ya namanya juga negara kita negara demokrasi, itulah kebebasan gitu kan. Dan saya rasa pun Anies Baswedan pun nggak salah di situ kan, karena memang kebebasan untuk menyampaikan pendapat gitu kan, selama pendapatnya kemudian nggak melanggar nilai norma-norma etika dan budaya, etika dan kesopanan gitu kan, dan juga tentunya nggak melanggar undang-undang ITE gitu kan. Nah kalau kayak saya lihat setelah saya mendengarkan pidatonya Anies Baswedan, jadi saya sekarang juga semakin ngerti gitu kan, karena beliau memang sepertinya titik pusat daripada ide beliau adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya memang fokusnya kayaknya sepertinya kalau beliau terpilih nanti, ide dan gagasannya akan melakukan pembangunan yang memang lebih akan dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah ya, menengah ke bawah gitu kan. Karena beliau kan memang di situ kan memang fokusnya sepertinya lebih pro untuk pembangunan di jalan nasional gitu kan. Walaupun juga nggak ada yang salah dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol ataupun yang berbayar seperti itu, karena memang dua-duanya sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia gitu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang memang udah tampak ya gitu kan, bahwasanya ide-ide dan gagasan Anies Baswedan itu muncul gitu kan. Dan ini yang sebetulnya saya harapkan sebagai salah satu simpatisan supporter Anies Baswedan. Begitupun juga saya berharap dengan capres-capres yang lain kan, bukan seperti yang kemudian sekarang muncul di banyak media sosial kan, dari kalangan simpatisan itu hal-hal yang cuman mencari celah kesalahan daripada capres-capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti ya teman-teman ya. Tentunya kalau memang dicari-cari ya pastinya ada juga gitu kan, pasti gitu kan. Tapi itu kan melihat ke belakang gitu kan ya, yang sebenarnya juga kalau menurut saya nggak perlu gitu kan. Contohnya ini calon capres ini non pribumi, kemudian capres ini hobinya nonton film capres yang ini kemudian pernah terlibat kasus HAM, yang saya rasa itu udahlah gitu kan, itu masa lalu dan kita lihat ke depan gitu kan. Karena memang kan nggak akan berarti banyak ya kita mempopulerkan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Karena kalau seperti itu yang terjadi sebetulnya kan, kalau kita lihat bahwasanya demokrasinya kita nanti kurang berkualitas dan kurang bermartabat gitu kan. Ya, walaupun juga saya bilang ya sah-sah aja gitu kan,
sah-sah aja karena memang nggak dilarang dan selama itu juga nggak melanggar undang-undang ITE gitu kan. Saya juga sedih walaupun contohnya ini ke capres-capres yang saya juga bukan supporternya kayak Pak Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto gitu kan, dicari-cari itu kan, kita nggak tahu gitu apakah yang yang memunculkan berita-berita ataupun hal-hal yang bersifat negatif tentang mereka, apakah itu juga simpatisan Anies Baswedan. Saya rasa juga enggak gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan siapa mereka gitu kan. Yang jelas hal-hal tersebut juga sebetulnya malah menambah panas, menambah keruh gitu kan di peta perpolitikan menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti gitu kan. Saya sendiri cuman berpesan kepada teman-teman, sobat-sobat supporter dari siapapun itu ya, capresnya kan ada 3 gitu kan, maupun supporter Bapak Anies Baswedan, Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo, saya rasa memang ya sedikit waspada lah. Itu nggak tahu gitu kan, kalau yang banyak isu-isu yang memang dilontarkan di media sosial gitu, yang sebetulnya kalau menurut saya memancing gitu kan. Dan intinya kalau kemudian terjadi gesekan, sebenarnya yang susah juga para simpatisan gitu kan, orang-orang supporternya yang memang ya nggak mengerti gitu kan. Pastinya juga karena memang negara kita kan yang dibutuhkan nanti adalah yang terpilih itu betul-betul memang tokoh yang betul-betul pas, dan saya rasa ketiganya juga memiliki kapasitas ya untuk menjadi pemimpin Indonesia di 2024 nanti gitu kan. Yang tentunya siapapun yang terpilih ya kita berharap memang kita dukung ya siapapun nanti yang terpilih, karena memang siapapun yang terpilih kemudian timbul gesekan di bawah sampai kemudian konstelasinya meningkat, tentunya iklim pembangunan juga kedepannya juga nggak akan bagus gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, saya juga salut dengan ide dan gagasan yang sekarang udah mulai tampak gitu kan, dan saya berharap juga dari capres-capres yang lain gitu kan, mungkin lebih nanti mulai memunculkan ketika mereka berpidato di depan relawan ataupun simpatisan dan pendukungnya, lebih fokus ke ide dan gagasannya, karena itu memang yang dibutuhkan, yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Karena saya juga berharap agar para supporternya juga nggak perlulah kemudian menebarkan isu-isu negatif. Isu-isu negatif itu isunya memang faktanya ada gitu, cuman celah yang kelemahannya kemudian dieksploitasi gitu kan. Kalau hoax itu kan memang nggak ada faktanya gitu kan, beritanya bohong gitu kan. Nah saya rasa saya sendiri pun juga berharap memang demokrasi kita itu kedepannya lebih berkualitas ya teman-teman, lebih bermartabat dan beretika gitu kan. Itu harapan saya, tapi saya ya lagi-lagi namanya demokrasi, semuanya bebas selagi itu nggak melanggar undang-undang ITE ya teman-teman. Nah saya sendiri pun sebagai salah seorang supporter ya selalu berusaha mendukung Anies Baswedan, cukup dengan program-program ataupun ide dan gagasan beliau gitu kan, kalau beliau nanti menang di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Dan kalaupun juga ada banyak di komen tuh yang menyerang gitu kan, banyak saya bikin video kemudian banyak komen-komennya yang sarkas menghina saya pun saya juga nggak begitu respon gitu kan. Kalau kita merespon mereka artinya juga kita nggak jauh beda dengan mereka gitu kan. Saya rasa itu tetap saya pegangan saya sesuai dengan apa yang memang komitmennya Anies Baswedan dari awal, agar para simpatisannya agar tidak menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik beliau gitu kan. Walaupun memang sepertinya juga Anies Baswedan akhir-akhir ini juga agak berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, yang biasanya adem-adem aja sekarang mulai tampaklah kritikan-kritikan yang dianggap kritik lah gitu kan. Beliau itu dianggap kritik gitu kan terhadap memang hal-hal yang dianggap beliau itu wajar untuk beliau kritik gitu kan, walaupun kemudian menuai ya sedikit kontroversi ya gitu kan. Nah itu saya rasa juga saya berharap kedepannya lebih adem gitulah, adem tentrem, dan Pilpres dan Pemilu 2024 nanti adalah pesta demokrasi gitu kan, dan siapapun itu nanti lawannya gitu kan, lawan politik adalah teman dalam demokrasi gitu kan. Oke, itu teman-teman, ini obrolan kita di malam hari ini gitu kan. Kalau teman-teman punya analisa
ataupun pendapat yang berbeda dengan saya gitu, teman-teman bisa komen gitu kan, nanti bisa kita jadi bahan obrolan kita sesama sedulur, sesama sobat, sesama teman-teman ya gitu kan. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarkahyo.